Kalau kalian takut sama Allah, waduh, udah kelewatan lah kalian. Kalau kalian memang tidak mengandalkan Tuhan Yesus, ya Allah itu nggak bisa kalian usir, nggak bisa. Tapi kalau kalian andalkan Tuhan Yesus, Allah kain-kain Allah, kawan-kawan. Aku udah kubuktikan itu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh hujung dari dunia hingga akhirat. Dan insyaallah, dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah bulan iman dan naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini, ya, sekalipun lambat, ya, saya mengupload, tapi tetap akan saya upload karena memang ini menjadi sebuah salah satu kepentingan bagi kita umat muslim, ya, agar dapat menjebloskan Rudi Simamora anak Batak ini, ya, masuk ke dalam penjara, dan kita akan viralkan ketika segala ucapannya tidak mencerminkan orang yang berperilaku ajaran kasih, ya. Namun hanya kepamer kebodohan, yang dimana di sini apa yang dia ucapkan itu semuanya blunder, ya, tidak ada ilmu, tidak ada akal sehat, yang ketika dia berkata-kata mirip sekali anak kecil yang frustasi, ya, di saat banyak sekali orang-orang Islam berdebat dengan orang-orang Kristen, ya, ataupun para mualaf berdebat dengan orang Kristen, yang dimana otoritasnya orang-orang Kristen itu sendiri, yang dimana notabene adalah seorang pendeta. Mereka pada akhirnya masuk Islam setelah berdebat, lalu ya kroco-kroconya, ya, domba-dombanya yang oon ini, ya, yang menyembah menyembah Tuhan yang bertanduk 7 dan bermata 7 seperti anak domba yang usai disembelih ini, ya. Akhirnya frustasi dan kejang-kejang, ya, dan setiap ucapannya hanya menunjukkan kebodohan, hanya menunjukkan ketololan, ya, yang dimana dia ingin segera menyusul, ya, mempunyai keinginan ingin segera menyusul si kaci untuk makan kotoran manusia. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Kalau Tuhan Yesus itu Bapa Yahweh yang menjadi manusia. Kalau Allah kan zat yang baru ada abad ke-7. Paling herannya aku, mengaku lagi dia menciptakan langit dan bumi. Allah mengaku pula Allah, tapi ini biang keroknya ini Allah, memang ini biang keroknya Allah ini mengaku-ngaku pula Allah ini menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini, gara-gara dia banyak kali orang tersesat. Baru muncul dia ke-7, ngaku-ngaku menciptakan langit dan bumi. Di gua mana Allah sekarang, ya? Biar pergi dulu aku ke situ dulu, biar ku kuliti dulu dia. Masa Allah yang baru ada ke-7 mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi? Kurang ajar Allah ini. Baru abad ke-7 pun ada. Begu Gajang aja ada sekitar 250 tahun yang lalu lah ada Begu Gajang. Tidak pernah Begu Gajang mengaku menciptakan langit dan bumi. Gundorowo baru dikenal sekitar 150 tahun. Tidak pernah mengaku dia menciptakan langit dan bumi. Ini Allah ini mengaku-ngaku Allah menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini. Di mana Allah sekarang, ya? Di gua mana dia sekarang, ya? Allah gara-gara kau banyak kali tersesat orang. Entah apalah dulu yang ada di pikiran Allah ini, buang. Ngapainlah Allah ini datang ke ke-7? Siapa yang memanggil itu? Siapa yang memanggil Allah ini pertama sekali? Goblok sekali. Baru ada abad ke-7. Ngaku-ngaku menciptakan langit dan bumi.
Udah jelas-jelas yang menciptakan langit dan bumi itu Bapa di surga. Datang Allah dari gua, ngaku-ngaku menciptakan langit dan bumi. Akan jadi banyak yang tersesat, kawan-kawan. Jadi banyak yang tersesat gara-gara Allah ini. Yang tak tahunya aku di mana, di gua mana tempat Allah ini. Udah tanya ke sini. Allah. Udah jet. Menipu lagi. Begu Gajang aja, itu terkenal Begu Gajang di Sumatera. Tidak pernah mengaku dia menciptakan langit dan bumi. Gundorowo tidak pernah mengaku menciptakan langit dan bumi. Ini Allah ini sosok hebat. Mengaku menciptakan langit dan bumi. Allah. Berapa miliar udah orang tersesat dibikin Allah ini. Abad ke-7 itu baru ada, kawan-kawan. Saudaraku, sampai menetes air mataku kadang mengenang kalian yang sudah tersesat. Allah baru ada abad ke-7. Kok bisa kalian percayai dia menciptakan langit dan bumi? Melawan kambing aja nggak bisa. Jadi babi yang dimusuhi. Karena nggak fair Allah ini. Allah. Kebenaran yang kusampaikan saudaraku, kebenaran Allah itu bukan Tuhan. Itu baru ada abad ke-7 dari gua itu muncul. Mana pula nama Tuhan Allah? Aku udah berapa kali kuusir Allah. Ketakutan Allah kalau berdoa aku dalam nama Yesus. Allah itu ketakutan, lari terbirit-birit. Pernah waktu masih jam berapa itu ya? Kalau enggak tengah 5, jam 5 lah, atau tengah 6 lah. Antara mau bangun sama masih tertidur seperti bermimpi aku. Pernahnya kalian alami kayak gitu? Seperti kita sadar, seperti bermimpi. Datang Allah buang. Datang Allah seperti di dekap aku. Kalau Ibu Sofiatul membilang dicekek, katanya aku enggak lah. Di dekap aku buang, di dekap Allah aku. Kuusir dalam nama Yesus, lari Allah itu kawan. Kain-kain. Kurang ajar Allah ini. Allah itu pantas kawan kita usir kawan, karena dia bukan manusia itu kawan. Allah itu bukan manusia, pantas itu kita usir itu. Sama kambing nggak berani, jadi babi dimusuhi. Allah. Karena aku melihat Allah ini. Aku memang kalau aku tidak mengandalkan Tuhan Yesus, memang nggak bisa kulawan Allah. Kalau mengandalkan Tuhan Yesus, barulah aku bisa melawan Allah. Karena Allah ini bukan manusia. Allah itu roh kawan-kawan. Kalau orang Nasrani membilangnya itu namus katanya. Kalau orang Nasrani menyebutnya namus. Kalau orang Indonesia menyebutnya Allah. Kalau aku menyebutnya kurang ajar itu. Allah itu. Baru ada abad ke-7 langsung mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi. Karena itu kan penghinaan terhadap Tuhan kawan-kawan. Itu penghinaan terhadap Tuhan. Udah jelas-jelas yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan. Datang Allah abad ke-7 ngaku-ngaku menciptakan langit dan bumi. Karena kurang ajar itu Allah itu. Allah. Gara-gara roh kau, gara-gara ada kekuatanmu, ada tandukmu, jadi suka-sukamu menokok-nokohi manusia di muka bumi ini. Heran aku melihat Allah ini. Udah diusir kau dari surga kau. Tunggu kau Allah, tunggu kau Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dicampakkan kau ke neraka Allah. Sabarlah kau Allah, sabar. Sabar kau Allah, sabar. Tunggulah Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dicampakkan kau ke neraka kau. Baru muncul kau abad ke-7 kau. Sok-sok ngaku-ngaku kau menciptakan langit dan bumi. Heran aku melihat kau. Udah masih dikasih kau kebebasan di dunia kau. Tunggulah sabar kau. Tunggu datang Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kau nikmati nanti itu dibakar kau di neraka kau selama-lamanya. Udah jelas-jelas ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Datang lagi abad ke-7. Si kurang ajar ini si Allah ini.
menghujat Tuhan Yesus kau Allah, menghujat Tuhan Yesus. Kau rasakanlah hukumanmu nanti. Janganlah kau menghujat Tuhan Yesus Allah. Hentikanlah itu, menyerahlah kau. Kau bilanglah sama siapapun yang kau sesatkan itu, udah mengakulah kau. Sorry lah, aku selama ini menipu kalian, bilanglah kayak gitu sama pengikutmu. Heran aku melihat kau. Kambing yang memakan firmanmu, babi kau musuhi. Kan enggak ada otakmu Allah. Kambing yang jelas memakan firmanmu, babi kau musuhi. Allah, Allah. Heran aku melihat Allah ini. Udah dikasih kau kebebasan kau sampai hari kiamat nanti. Masih kurang. Masih kurang kau disimpan sekarang di dalam gua. Kurang baik apa lagi Tuhan itu sama kau? Bukan langsung dihukum kau. Dikasih masih kau kesempatan kau bernapas kau. Disimpan kau di dalam gua. Kau sesatkan orang. Kan kurang ajar kau di situ kau Allah. Allah, Allah. Harusnya kau bersyukur sama Tuhan Yesus. Bukan langsung dibukanya neraka, dimasukkan kau ke situ. Bukan langsung dihukumnya kau. Masih dikasih kau kesempatan kau sampai hari kiamat. Kau sesatkan orang. Kau bilang kau menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar memang Allah ini dia. Sama aku nggak berani kau. Takut kau sama Tuhan Yesus yang menemani aku. Allah, Allah. Heran aku melihat Allah ini. Udah berapa banyak yang kau sesatkan Allah. Sadar dulu kau Allah sedikit. Kalau hukumanmu nggak bisa lagi dirubah, memang kau harus dibakar di neraka. Hukumanmu nggak bisa lagi dikurangi Allah. Kayak mana lagi? Udah jelas-jelas kau menghujat Roh Kudus. Kau ingin menyamakan dirimu dengan Tuhan. Itu nggak bisa diampuni itu Allah. Tapi masih baik Tuhan itu sama kau. Masih ditunda hukumanmu. Disimpan kau sekarang di dalam gua. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kenapa kau disimpan di dalam gua? Agar ada kesempatan orang-orang yang ingin keluar dari kegelapan. Tak sabar lagi kau rupanya kau menunggu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya rupanya. Tak sabar lagi kau. Kurang ajarnya kau. Baru ada kau babak ketujuh kau. Ngaku-ngaku kau menciptakan langit dan bumi. Coba kau pikirkan dulu Allah. Berapa banyak udah manusia yang menciptakan Tuhan itu tersesat. Udah berapa banyak yang tersesat kau bikin ciptaan Tuhan itu. Gara-gara kau kurang ajar. Gak ada otakmu. Udah dikasih kau waktu kau menunggu hukumanmu. Kau sesatkan orang-orang. Kau manfaatkan orang-orang yang gak mau berpikir. Gara-gara kau banyak orang tersesat. Kau suruh lagi orang minum kencing. Beruntung lah gak semua orang mau minum kencing. Tapi udah berapa banyak orang yang kau sesatkan Allah. Kau suruh pula orang minum kencing. Kurang ajar. Sial kali bang, kurasa kalau kupikir-pikir perilakumu. Baru datang kau babak ketujuh kau. Ngaku-ngaku kau menciptakan langit dan bumi. Gak ada otakmu. Kau pikir bisa kau tokohi semua manusia itu. Udah berapa banyak orang yang kau sesatkan. Kau suruh minum kencing, diminum. Apa enggak cukup lagi yang udah tersesat itu kawanmu nanti di neraka? Itu enggak cukup. Mau kau semua harus kawanmu di neraka, anak-anak Tuhan ini. Semua manusia yang diciptakan Tuhan itu mau jadi kawanmu di neraka nanti semua. Kurang ajar. Sama Tuhan Yesus sudah berani kau. Allah, Allah. Orang yang bisa kau sesatkan itu Allah. Itu orang yang tidak mau berpikir. Masih lebih banyak orang yang mau berpikir. Takkan berhasil kau Allah menyesatkan seluruh dunia ini. Alkitab sudah mencatat itu. Ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke bukit. Daripada mengikut kau, lebih bagus kami menghindar Allah. Ada Tuhan Yesus yang menjaga kami. Allah, Allah. Udah berapa miliar yang kau sesatkan orang? Nggak cukup.
Katakanlah 2 miliar orang udah kau sesatkan. Enggak cukup itu kawanmu di neraka, enggak cukup. Kurang ajar kau. Kambing yang memakan firmanmu, babi kau musuhi. Kan kurang ajar kau situ kau. Allah, Allah. Masih bersyukur kau aturan enggak langsung dimasukkan kau ke neraka. Masih disimpan kau di dalam gua kau. Sambil menunggu hari penghakiman. Bukannya kau bersyukur, aturannya kau berterima kasih, enggak langsung dicampakkan kau ke neraka. Malah kau sesatkan orang lagi. Allah, Allah. Orang lain bisa kau sesatkan Allah. Orang lain bisa kau sesatkan. Kau coba-coba menyesatkan anak-anak Tuhan. Begitu banyak yang udah kau sesatkan. Kau suruh minum kencing. Sama kaunya enak kencing. Sama kaunya enak kencing. Kencing pula kau suruh diminum. Udahlah Allah, mau berapa banyak lagi yang kau sesatkan Allah. Allah, Allah. Saudara-saudaraku kau sesatkan. Yang ada di Turki, di Mesir, semua udah kau sesatkan. Memang kurang ajar memang kau Allah. Kambingnya musuhmu, baby kau musuhi. Heran aku melihat kau. Sama Tuhan Yesus nggak berani kau. Allah, Allah. Jadi kayak gitulah saudara-saudara, sadarlah kita. Sadarlah kita saudara-saudaraku. Janganlah percaya kepada Allah. Allah itu setan yang menyamar menjadi Tuhan, saudara-saudaraku. Allah itu setan yang menyamar menjadi Tuhan. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu baru muncul abad ke-7. Mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi. Banyak manusia yang udah disesatkan Allah itu. Sama aku nggak berani. Karena ada pula Tuhan Yesus mengawani aku kan. Allah nggak berani sama aku kawan. Mana berani Allah sama aku. Si kurang ajar itu. Menyesatkan orang itu. Allah, Allah. Gara-gara membongkar kebusukanmu, jadi dimusuhi saudara-saudara aku. Tapi kalau nggak kubongkar nanti kedokmu Allah, barulah nanti bisa kau sesatkan orang. Udah jelas-jelas dikasih sama kau waktu sambil menunggu hari penghakiman. Kalau untuk bertobat capek kau Allah, karena kau udah menghujat Roh Kudus. Kau ingin menyamakanmu dengan yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 12 itu. Kau ingin menyamakan dirimu dengan yang maha tinggi. Yaitu sama saja menghujat Roh Kudus. Makanya kau nggak diampuni lagi. Tapi kan kau belum dihukum sekarang. Masih ada kesempatanmu indehui atau bersenang-senang di dalam gua. Allah, Allah. Heran aku melihat kau. Oke lah kawan-kawan, mungkin itu dulu yang kusampaikan kawan-kawan. Janganlah kita percaya kepada Allah. Allah itu adalah setan, atau orang Kristen menyebutnya malaikat terkutuk kawan-kawan. Allah itu malaikat terkutuk yang disimpan di dalam gua. Kawan-kawan kalau mau, apapun agamamu, belilah Alkitab, bacalah 2 Petrus 2 ayat 4. Bacalah 2 Petrus 2 ayat 4. Kalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, lalu melemparkannya ke dalam neraka, dengan demikian menyimpannya di dalam gua-gua yang gelap. Jadi Allah itu disimpan di dalam gua itu. Cuma ya sayangnya, itulah entah kenapa dulu ada yang memanggil itu di dalam gua. Heran aku melihat. Entah kenapa dulu itu ada yang memanggilnya di dalam gua. Keluar dia. Abad ke-7. Allah itu tidak berkuasa kawan-kawan kalau kita mengandalkan nama Tuhan Yesus. Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mana ada kekuatannya Allah kalau kita andalkan Tuhan Yesus Kristus. Makanya kawan-kawan, andalkanlah selalu Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupmu. Andalkanlah Tuhan Yesus Kristus. Agar Allah tidak bisa
menjerumuskanmu. Memang kekuatan Allah ini ada, kawan-kawan. Kita akui itu, kawan-kawan, ada kuasanya. Makanya dikatakan malaikat bertanduk, katanya. Tanduk itu melambangkan kuasa, kawan-kawan. Ada kuasa Allah ini. Disuruhnya orang minum kencing, diminum. Kencing bisa diminum kencing. Itulah, kalau bukan karena ada penyesatan yang sangat hebat dari Allah ini, kalau enggak, manusia mana mau minum kencing. Tetapi karena Allah ini memang mempunyai kekuatan, minum kencing itu diminum, kawan-kawan. Kencing diminum, coba. Allah. Heran aku melihat kalian. Kalau kalian takut sama Allah, waduh, udah kelewatan lah kalian. Kalau kalian memang tidak mengandalkan Tuhan Yesus, ya Allah itu nggak bisa kalian usir, nggak bisa. Tapi kalau kalian andalkan Tuhan Yesus, Allah kain-kain Allah, kawan-kawan. Aku udah kubuktikan itu. Si kurang ajar itu banyak kali buang disesatkannya orang. Pening kepala aku buang. Baru ada abad ke-7 sudah jelas-jelas disimpan di dalam gua. Entah siapalah yang memanggilnya itu dulu. Allah. Oke lah, kawan-kawan, mungkin itu dulu yang kusampaikan untuk mengingatkan aja sama kalian agar kalian jangan terjerumus kepada Allah. Allah itu bukan Tuhan, saudaraku. Allah itu adalah setan. Allah itu setan, kawan-kawan. Di dalam gua itu disimpan Tuhan Yesus. 2 Petrus 2 ayat 4, baca kalian lah. Yang adanya memang memanggil dia di dalam gua pada abad ke-7. Ya keluarlah dia. Allah ini memang kalau dipanggil keluar. Allah ini kalau dipanggil keluar, kawan-kawan. Jadi jangan apa ya, kawan-kawan, ya, jangan sampai kalian tinggalkan Tuhan Yesus ya. Nanti dijerumuskan Allah kalian, disuruhnya kalian minum kencing. Disuruhnya, kawan-kawan, kalian minum kencing. Kalian minum pula nanti kencing itu, kan kasihan kalian. Demikian tadi kaum muslimin ya, hujatan-hujatan, hinaan-hinaan ya terhadap sesembahan orang lain, yang dimana Allah dia hina-hina, dan para malaikat pun dia hina-hina, dan para nabi pun mereka hina-hina ya, dia hina-hina. Kita tunggu saja sampai di mana keberanian dia untuk berkuar-kuar ya, mengumbar kebodohan ini. Kita lihat saja. Jikalau lah pada suatu saat nanti dia menangis-nangis ya itulah menjadi konsekuensinya dan menjadi imbalannya. Jangan pula nanti berkata umat muslim kejam ketika nanti ada apa-apa dengan dirinya, yang dimana dia sendiri telah menantangnya. Karena memang orang-orang bodoh sepertinya itu memang jauh dari akal sehat. Jadi ketika berkata-kata pun ya, orang-orang kafir seperti dia ini ya, seperti Rudi Swimamura anak Batak ini, ketika berkata-kata ya, namanya juga orang bodoh, ketika berkata-kata ya, mulut sama pantat itu sama dekat. Jadi apa yang diucapkannya itu sama ya, kotoran yang keluar dan bau ya. Nah, ketika orang-orang seperti Rudi Swimamura ini berkata-kata, biasanya seperti Daud Umar dulu sama seperti ini. Kalau Allah itu di mana? Kalau ada mau saya tumbuk, mau kuhajar, mau ku ini. Begitu ditangkap menangis ya. Dan saya pernah dihubungi dari pihak muslim juga untuk ikut membantu ya, membantu istri Daud Umar untuk memberikan santunan supaya anak istrinya itu dapat sekolah lagi dan tidak menjadi pembantu lagi dari tukang cuci. Nah, ini salah satunya ya. Tapi tidak saya jawab karena memang saya tidak menyukai hal itu, dan memang memasukkan penjara itu sudah menjadi rencana kami waktu itu. Jadi ketika saya dihubungi oleh saudara-saudara kita yang muslim untuk membantunya, saya tidak membalasnya dan saya tidak meresponnya karena memang saya kesal gitu ya. Nah, untuk anak Batak ini memang rasa-rasanya dia begitu frustasinya ketika setiap kali dalam perdebatan orang Kristen itu selalu kalah, dan dia frustasi seperti ini, dan ya itulah ujung-ujungnya nanti juga akan makan tai gitu. Nah, kita akan tengok ketika dia sudah merasakan bagaimana memakan tai ataupun memakan kotoran manusia. Itu kita akan lihat nanti, dan apa reaksinya dan apa yang akan dilakukannya. Apakah dia akan segarang itu, apakah dia akan sejagoan itu, kita lihat saja nanti, dan kita akan tertawa tertiwi, dan kita akan memberikan hadiah juga padanya ya. Kalaupun dapat kita jumpa ya, kita akan berikan dia
bogem lah ya, sudah barang tentu kalaupun jumpa ya saya pun akan ikut merontokkan giginya ya, dan mukanya yang buruk rupa itu ya kita tambahi, kita permak supaya nampak tampan sedikit ya, tapi tidak monyong seperti bemo seperti itu ya, macam bajai gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب